Hai. Halo. Halo. Hai. Kalian masih ingat nggak sama grafik ini? Nah, grafik ini merupakan grafik yang menggunakan data time series. Dan pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai time series itu sendiri. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Fatia Jan Aulia. Namaku Faiza Muna Dania. Namaku Katia Atia Putri Loviana. Aku Rian Moses Natael. Balik ke time series. Apakah kalian masih ingat time series itu apa? Kalau lupa, tenang aja. Rekanku akan menjelaskan lebih lanjut kepada kalian. Time series adalah kumpulan observasi data yang dikumpulkan dari satu subjek observasi pada titik waktu yang berbeda-beda atau beberapa time frame, meliputi tahunan, bulanan, jam, hingga mili detik. Satu subjek observasi tersebut dapat berupa individu, perusahaan, wilayah, maupun negara. Contoh data time series itu sendiri ada banyak. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi di Indonesia selama 5 tahun, ada pendapatan nasional per kapita Amerika Serikat selama 7 tahun, dan ada rata-rata suhu per bulan kota Yogyakarta pada tahun 2017. Pada video part 1 sebelumnya, pembahasan mengenai time series analysis, yaitu time series analysis part 1 time series econometrics, sudah dijelaskan mengenai definisi time series beserta contohnya, cara menulis model time series, teknis dasar, dan masih banyak lagi. Nah, pada video kali ini yaitu time series analysis part 2 stationary and asymptotic properties, aku dan rekan-rekanku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sifat stationarity dan asumsi asimptotik dari data time series. Benar sekali, dan aku akan lanjut menjelaskan mengenai sifat stationarity dari data time series. Jadi, apa itu stationarity? Stationarity adalah sebuah sifat yang kerap diterapkan dalam analisis time series. Data time series yang bersifat stasioner memiliki arti bahwa sifat dari data tidak bergantung pada waktu observasi. Maka, pada waktu kapan saja data diobservasi, sifat statistiknya akan sama. Perlu ditekankan bahwa bukan berarti data tidak berubah dari waktu ke waktu, melainkan perilaku dari data bersifat konstan. Maka, data yang bersifat stasioner tidak memiliki seasonality atau trend, karena kedua hal tersebut menyebabkan sifat statistik bergantung pada waktu observasi. Stationarity dapat dibagi menjadi dua, yaitu covariant stationarity dan juga strictly stationarity. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas covariant stationarity. Dalam memprediksi data time series, sebagian besar model mengasumsikan bahwa setiap titik observasi bersifat independen terhadap masing-masing. Indikator apa kemudian yang paling baik untuk memenuhi asumsi tersebut? Stationarity. Kemudian, stationarity juga memungkinkan terimplementasinya law of large number dan juga central limit theorem. Oleh karena itu, sifat stasioner kerap dan penting untuk diterapkan dalam analisis time series. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh covariant stationary. Yang pertama, rata-rata dan juga varians dari data harus bersifat konstan dari waktu ke waktu. Kemudian, covariance atau hubungan antara kedua variabel hanya bergantung pada jarak di antara kedua variabel tersebut, dan bukan pada waktu awal periode. Hal tersebut berimplikasi pada konsep weakly dependent. Weakly dependent memiliki arti bahwa hubungan antara kedua periode waktu semakin mendekati nol atau hampir independen apabila jaraknya semakin jauh. Sebagai contoh, inflasi hari ini bisa jadi berkorelasi dengan inflasi kemarin, tetapi tidak dengan inflasi 20 hari yang lalu karena jaraknya semakin jauh. Karakteristik yang baru saja aku jelaskan disebut tidak berkorelasi secara asymptotic atau asymptotically uncorrelated. Stationarity dalam time series dapat dicek menggunakan metodenya tersendiri pada software pengolahan data seperti Stata. Nah, tapi sebelum ke sana, stationarity sendiri dapat dicek secara abstrak melalui bentuk grafiknya loh. Yuk, kita analisis beberapa grafik berikut ini. Dan kita tebak apakah termasuk stationarity atau bukan. Pada grafik pertama ini, kira-kira teman-teman tahu nggak ya termasuk stationary atau bukan? Pada grafik pertama ini merupakan contoh dari non-stationary. Kenapa? Karena data tersebut tidak memiliki rata-rata yang konstan. Dapat kita lihat pada grafik, kita tidak dapat menarik garis tengah pada pergerakan data tersebut. Nah, menurut teman-teman, untuk grafik yang kedua ini termasuk stationary atau bukan ya? Untuk grafik yang kedua sendiri, ini termasuk juga ke dalam non-stationary. Kenapa? Karena data tersebut tidak memiliki varians yang konstan. Dapat kita lihat pada grafik, terdapat penyimpangan dari nilai tengah atau rata-rata yang berbeda-beda, ada yang terlalu jauh ataupun terlalu dekat dari nilai tengah.
Nah, menurut teman-teman, grafik ketiga ini termasuk stationary bukan ya? Untuk grafik yang ketiga ini termasuk stationary. Kenapa? Karena dapat kita lihat pada grafik, terlihat memiliki rata-rata yang konstan. Kita dapat menarik garis tengah pada pergerakan data tersebut, dan juga penyimpangan dari nilai tengah yang terlihat secara umum bersifat konstan. Secara abstrak, stationarity dapat dilihat melalui bentuk grafiknya, tetapi hal tersebut belum mengindikasikan bahwa data time series tersebut benar-benar termasuk stationarity. Oleh karena itu, diperlukan testing menggunakan software analisis data seperti Stata. Selanjutnya, kelompok kami ingin mengetes stationarity pada harga saham PT Mayora dari Januari 2019 hingga Januari 2021. Setelah datasetnya dimasukkan, kita dapat mengkomen atau mendeklar data tersebut menjadi data time series. Bisa ditulis di komennya di set months karena perubahannya dari Januari 2019 hingga Januari 2021 merupakan perubahan per bulan, atau juga bisa melalui menu statistik, kemudian kita pilih time series, setup dan utilities, lalu declare dataset to be time series data. Seperti yang tertera pada layar, kita kemudian pilih months karena perubahan time variablesnya months, terus lalu Selanjutnya, untuk melihat grafik tersebut apakah time series atau tidak, kita dapat memilih menu statistik kembali, pilih time series, lalu kita pilih graphs. Di sini kita pilih line plots, lalu kita pilih create time series plot. Karena kita ingin melihat perubahan harga, maka kita pilih di sini y variablesnya merupakan price. Kemudian oke. Dapat dilihat di sini, grafik ini tidak memiliki rata-rata yang konstan. Kemudian variance-nya juga tidak menunjukkan sesuatu variance yang konstan. Sehingga dikhawatirkan bahwa data tersebut bukan merupakan data stationary jika dilihat dari gambar grafik yang ada pada layar. Untuk meyakinkan apakah data ini benar-benar bukan stationarity, kita dapat mengetesnya melalui tes Augmented Dekeefullers Unit Root Test. Hal ini dapat kita lakukan melalui menu statistik, kemudian time series, lalu ke tes, kemudian kita pilih Augmented Dekeefullers Unit Root Test. Kita pilih variabel yang ingin kita cek adalah price, lalu include this term in the regression. Kita pilih OK. Cara mengetesnya ada dua syarat, yakni nilai ZT pada tes statistik dan juga p-value. Untuk ZT pada tes statistik sendiri harus memiliki nilai negatif yang besar dibandingkan pada nilai lainnya, yakni dibandingkan 1% critical value, 5%, 10% critical value. Di sini menunjukkan ZT-nya bernilai minus 1,171, tetapi ternyata pada critical value 1% menunjukkan nilai minus yang lebih besar, yakni minus 2,473, sehingga syarat yang ini tidak memenuhi. Untuk p-value for ZT sendiri harus signifikan pada level 5%, tetapi pada data ini p-value-nya menunjukkan nilai 0,1259, sehingga tidak signifikan pada level 5%. Ketika dua syarat tersebut tidak memenuhi, maka sudah dipastikan bahwa data tersebut bukan merupakan data stationarity. Untuk menunjukkan perbandingan, kelompok kami melakukan tes stationary pada data inflasi bulanan Indonesia dari Februari 2006 hingga Desember 2020. Sama seperti langkah-langkah tutorial pada tes stationary untuk harga PT saham Mayora, yang pertama kita harus melakukan declare bahwa data ini merupakan data inflasi dengan time variable-nya month. Yang kedua, kita harus melihat grafik stationary pada data ini. Pada grafik ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa data yang kita tes saat ini adalah stationary. Kenapa? Yang pertama, karena rata-rata yang ditunjukkan hampir konstan. Hal ini dibuktikan dapat kita lihat garis tengah hampir secara lurus. Yang kedua, variance mayoritasnya konstan walaupun ada beberapa data yang sangat jauh ataupun sangat dekat dari nilai tengah. Untuk meyakinkan bahwa data ini merupakan data stationary, kita dapat melakukan tes Dekeefuller, tes Augmented Dekeefuller. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ZT pada tes statistik harus memiliki nilai minus yang paling besar dibandingkan nilai yang lainnya. Sedangkan sini minus 8,336 adalah angka minus yang paling besar dibandingkan nilai critical value yang lain.
Yang kedua adalah p-variability harus signifikan terhadap 5%, sedangkan pada layar menunjukkan angka 0,000 yang menunjukkan bahwa ini signifikan terhadap 5%. Ketika kedua syarat memenuhi, menunjukkan bahwa data ini termasuk ke dalam data stationary. Nah, seperti yang telah kita dengar sebelumnya, weekly stationary sequence dengan beberapa karakteristik yang telah disebutkan tidak berkorelasi secara asimptotik. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan asimptotik pada time series econometrics ini? Asimptotik terjadi ketika terdapat perbedaan dalam sebuah observasi yang ada, semakin besar dan ketika perbedaannya mendekati 0 atau hampir independen. Apabila jarak di antara keduanya semakin jauh, maka inilah yang disebut sebagai asymptotically invalid atau uncorrelated. Lalu, apa saja sih asumsi-asumsi yang ada supaya data tersebut dapat dikatakan asymptotically valid? Nah, ada 5 asumsi nih. Yang pertama adalah linearity and weak dependence, non-perfect collinearity, zero conditional mean, homoscedasticity, dan no serial correlation. Asumsi yang pertama adalah linearity and weak dependence. Teman-teman masih ingat asumsi linearity kan? Nah, asumsi ini terjadi di mana parameter dalam model konstan dan prosesnya adalah stationary and weakly dependent. Sehingga, stationarity dalam arti memiliki mean yang sama, variance yang sama, namun lebih cenderung berkorelasi. Nah, pada asumsi ini perlu digarisbawahi nih teman-teman, bahwa sample average dapat valid hanya ketika punya stationarity variable. Nah, kalau asumsi kedua atau non-perfect collinearity ini menjelaskan bahwa ketika nilai dalam explanatory variable berubah atau dalam artian tidak konstan dan tidak secara perfect collinear dengan explanatory variable lainnya, sehingga akan menjadi non-perfect multi-collinearity. Selanjutnya, asumsi yang ketiga yakni zero conditional mean. Sebelumnya, asumsi ini juga terdapat loh pada materi cross-section data dengan nama zero conditional mean assumption. Nah, untuk asumsi yang ketiga ini sendiri menyarankan untuk tidak adanya korelasi antara faktor-faktor yang tidak diamati dengan variable of interest pada periode T atau yang bisa disebut dengan contemporaneously exogenous. Apa sih sebenarnya contemporaneously exogenous itu? Nah, inti dari contemporaneously exogenous itu adalah tidak ada variabel yang tidak diamati yang berkorelasi dengan variable of interest. Oke, kita jeda dulu ya sebelum lanjut ke asumsi 4 dan 5. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai ketiga asumsi yang telah kami jelaskan? Nah, jadi di bawah OLS 1-3 yaitu linearity and dependence, no perfect collinearity, and zero conditional mean, maka OLS estimators dapat dikatakan konsisten. Konsisten di sini berarti semakin besar sampel, maka estimators yang ada akan semakin mendekati populasi. Nah, untuk memahami lebih lanjut, yuk kita lanjut ke asumsi selanjutnya, yaitu asumsi keempat. Asumsi keempat yaitu homoscedasticity. Masih ingat kan asumsi homoscedasticity yang ada pada materi cross-section data? Nah, homoscedasticity merupakan kondisi di mana error variance adalah sama pada setiap level variabel independen. Sebenarnya, asumsi homoscedasticity relevan dengan cross-section data. Namun yang membedakan adalah tidak adanya serial correlation atau tidak adanya autokorelasi seperti yang ada pada asumsi kelima. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, yang membedakan antara time series dan cross-section data adalah tidak adanya serial correlation atau tidak adanya autokorelasi pada data, yang berarti ini tergantung pada apa yang sedang diobservasi. Hal ini berarti tidak ada korelasi antara apa yang diobservasi pada hari ini dengan apa yang diobservasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada time series econometrics ini, no serial correlation merupakan asumsi yang paling sering dilanggar. Ketika memenuhi asumsi 1-5, OLS akan dikatakan konsisten dan efisien. Yang membedakan di sini adalah ketika hanya memenuhi asumsi 1-3 saja, OLS hanya akan konsisten namun tidak efisien. Sehingga OLS standard error, t-statistik, f-statistik semuanya dapat dikatakan asymptotically valid. Nah, udah selesai nih pembahasan mengenai stationarity dan juga asymptotic assumption dari data time series. Sudah pada paham kan? Semoga sudah pada paham ya. Di video berikutnya, rekan kami akan lanjut membahas mengenai time series, khususnya terkait forecasting menggunakan data time series. Jadi, jangan lupa pada nonton juga ya. Sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Bye!